Hai, gua Daniel. Selamat datang di channel gua. Untuk video kali ini, kita akan bahas mengenai akuntansi mulai dari nol, dan video ini akan berkaitan dengan video-video berikutnya. Gua harap video ini bermanfaat. Jika nanti ada penjelasan gua yang kurang tepat, koreksi di bawah nanti ya. Di video ini, kita akan kenalan dengan akuntansi terlebih dahulu, mulai dari pengertian, siklus akuntansi, laporan keuangan, dan jenis perusahaan. Seperti kata orang, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Oke, gas, kita mulai. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mempraktekkan sebagian bidang akuntansi ini. Misalnya, teman-teman yang kuliah atau masih sekolah diberi uang jajan oleh orang tua selama sebulan. Tapi, orang tuanya mau tahu untuk apa aja uang itu digunakan. Sehingga, teman-teman mencatat semua barang-barang yang teman-teman beli dan melaporkannya kepada orang tua teman-teman. Maka itu sudah merupakan bagian dari akuntansi. Contoh lainnya yang paling simpel dan sederhana. Misalnya seorang pemilik warung yang menghitung dan mencatat orang-orang yang ngutang di tempatnya. Mulai dari namanya, kapan dia ngutang, dan pastinya jumlah utangnya. Jadi, akuntansi itu apa? Akuntansi adalah seni mencatat, mulai dari mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sederhananya, ada dua hal yang dapat kita ambil. Pertama, kegiatan akuntansi itu terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kedua, akuntansi itu berguna dalam mengambil keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu, bagaimana dengan sejarahnya? Kapan akuntansi ini bermula? Ya, pada tahun 1494, Luca Pacioli, seorang matematikawan yang berasal dari Italia, memperkenalkan sistem pencatatan berpasangan atau dikenal dengan double entry system dalam bukunya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu akuntansi. Sehingga beliau disebut dengan Bapak Akuntansi. Sistem berpasangan itu apa sih? Sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit, di mana kedua bagian ini diatur agar selalu seimbang. Kemudian, dalam akuntansi ada yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dari bukti transaksi. Contohnya seperti dokumen-dokumen faktur, nota, cek, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian lanjut dengan adanya jurnal. Kita menjurnal itu biasanya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan perlu kita perhatikan apakah transaksinya tunai atau kredit. Setelah kita jurnal, kita lanjut kepada buku besar. Kita catat ke dalam akun masing-masing. Biasanya ada juga yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu utang dan piutang yang berguna untuk mengontrol transaksi yang berkaitan dengan utang maupun piutang. Setelah itu, kita membuat neraca saldo. Lanjut pada jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat jika ada yang mesti dilakukan penyesuaian agar menunjukkan angka yang sebenarnya. Selanjutnya adalah neraca saldo. Setelah penyesuaian, lanjut laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Dan hal ini akan terus berulang, mulai dari adanya bukti transaksi seperti dokumen-dokumen yang telah disebutkan tadi, sampai dilakukan jurnal penutup. Itulah yang dinamakan dengan siklus akuntansi, dan hal ini akan terus berulang. Jadi, kedepannya kita akan bahas semua bagian dari siklus akuntansi secara detail. Kita akan singgung sedikit mengenai laporan keuangan yang terdiri dari
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik selama satu periode akuntansi. Yang ketiga adalah neraca. Laporan ini menunjukkan posisi sumber dana atau harta yang kita miliki dan asal sumber dana perusahaan yang berasal dari utang atau modal si pemilik. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan uang keluar dalam satu periode akuntansi. Terakhir, umumnya dalam pencatatan akuntansi, perusahaan di Indonesia dikelompokkan dengan 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatannya menjual jasa seperti salon, pengacara, tukang cukur, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang menjual jasa kepada konsumennya. Untuk beberapa video ke depan, kita akan fokus dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa ini. Jadi, video ini akan berkaitan dengan video-video ke depannya, sampai kita lakukan jurnal penutup. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan yang membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi, seperti toko furnitur yang menjual meja dan kursi. Perusahaan ini hanya menjual meja dan kursi. Tahu contohnya dealer mobil, motor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai tambah dan menjual barang tersebut. Contohnya pabrik furnitur, pabrik roti, pabrik sepatu, pabrik tekstil, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di bidang manufaktur ini. Perusahaan dagang dan manufaktur ini sekilas mirip, tapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya adalah dari sisi adanya proses produksi. Contohnya adalah meja. Jika perusahaan tersebut hanya menjual meja yang telah jadi, maka itu tergolong dalam perusahaan dagang. Tapi, jika perusahaan tersebut mengolah kayu mentah yang hanya berbentuk balok, kemudian diolah menjadi sebuah meja yang indah yang mempunyai nilai tambah, ada proses produksi di sana, maka itu digolongkan menjadi perusahaan manufaktur. Oke, di situ perbedaannya adanya proses produksi di sana. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Saya harap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.